Oke, semuanya selanjutnya adalah lecture dari Hilmar Farid yang akan dimoderasi Mirwan Andan. Uh, sem- this is going to be in Indonesian, as I said. So those who doesn't understand Indonesian, please put their headset on. And then yeah, I think we're just going to start. Uh, untuk tempat dan waktu saya kasih ke Mirwan Andan. Terima kasih. Selamat sore para pengunjung Jakarta Biennale 2015 di Gudang Sarina sore hari ini. Sore hari ini adalah hari pertama penyelenggaraan simposium Jakarta Biennale 2015 sebagai salah satu bagian dari program publik Jakarta Biennale 2015. Jika tadi simposium sesi pertama diisi oleh Unjiju, terus Reza Avisina dan Zenu Pekunlu dan juga Remko. Di sesi kedua ini dengan tema yang sama, yaitu itu bisa diatur, tentang kebersamaan kosmopolit, akan diisi dengan lecture panjang oleh Hilmar Farid. Sebelumnya saya perlu memperkenalkan Hilmar Farid. Hilmar Farid adalah sejarawan yang beraktivitas di Institut Sejarah Sosial Indonesia. Institut Sejarah Sosial Indonesia adalah salah satu lembaga yang berdiri pasca reformasi yang memfokuskan diri pada riset, terutama sejarah lisan, satu genre dalam studi sejarah yang sangat jarang disentuh oleh para sejarawan Indonesia sebelum 98. Hilmar Farid juga adalah pengajar di Institut Kesenian Jakarta, dan juga aktif di relawan penggerak Jakarta Baru, dan saat ini aktivitasnya baik sebagai pembicara maupun konsultan di berbagai macam lembaga, baik lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah maupun lembaga independen. Tema hari ini, Hilmar Farid akan banyak berbicara mengenai seperti tema yang sudah ditetapkan oleh panitia mengenai kosmopolitanisme. Saya kira untuk mempercepat waktu, saya serahkan mic kepada Hilmar Farid. Yeah, selamat sore. Just some quick remarks in English before I start talking in Indonesian. I actually have prepared my notes in English, but then asked to deliver it in Indonesian, which is kind of awkward now. But I think it's good for some linguistic balance, and then later on we can take the questions in English. Jadi ketika diminta, ya, diundang untuk berbicara mengenai kolektivisme kosmopolitan, ya, saya terpikir gitu ya, kira-kira apa bentuk kolektivitas di masa sekarang, ya, yang kira-kira bisa menjawab persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ya. Jadi itu langsung seperti mengganggu pikiran saya gitu ya. Apa kolektivitas yang baru itu ya? Karena sekarang ada banyak kenyataan baru yang kita lihat, misalnya migrasi, ya, itu satu proses yang melibatkan jutaan, mungkin belasan atau puluhan juta orang, ya, berpindah dari tempatnya mereka ke tempat yang lain, bisa menyeberang batas, bisa tidak menyeberang batas, tapi intinya tercerabut dari tempat mereka semula. Implikasinya atau akibat dari pergeseran ini adalah munculnya potensi kolektivitas baru dari yang lama. Contoh, seorang buruh migran, ya, yang adalah anak petani di Jawa, kemudian pergi ke Taiwan untuk bekerja. Di sana dia bertemu dengan ribuan, mungkin puluhan ribu orang yang kurang lebih sama, ya,
tapi dari daerah-daerah berbeda, Filipina, Bangladesh, dan seterusnya, bekerja di Taiwan untuk waktu yang cukup lama. Kesamaan nasib sebagai pembantu rumah tangga, ya, membuat mereka kemudian berkumpul, berhimpun, dan membentuk sejenis kolektivitas baru. Itu contoh. Tapi kita akan lihat pola yang sama terjadi di Eropa, Amerika, bahkan di Afrika sendiri. Dan jangan lupa migrasi yang penting terjadi di dalam benua itu sendiri, tidak harus selalu lintas benua. Ya. Ada banyak sekali orang Asia berpindah dari satu negara Asia ke tempat yang lain. Nah, kembali ke persoalan tadi, jadi kolektivitas apa kira-kira yang mesti kita bicarakan ya, untuk menjawab persoalan yang kita hadapi sekarang. Nah, saya kemudian terpikir untuk berbicara tentang satu kolektivitas yang lama, yang sudah ada sejak abad ke-18, ya, sudah dikuyo-kuyo, nah silahkan diinggriskan itu, sudah diperlakukan sedemikian, didiskreditkan sedemikian rupa, sehingga kehilangan maknanya praktis, yaitu bangsa atau nasion. Nah tentu akan timbul pertanyaan, bagaimana nasion hari ini bisa menjawab persoalan-persoalan yang kita hadapi? Bukankah nasion dengan sejarahnya yang represif, dengan perjalanan yang begitu problematik di dalam sejarah kita, bisa menjawab persoalan yang kita hadapi sekarang? Nah, ketika berpikir tentang ini, ada dua kejadian penting. Ya, tidak terkait satu sama lain, tapi saya kira menarik perhatian cukup banyak orang, setidaknya di Indonesia. Yang pertama adalah serangan terhadap Paris beberapa hari lalu. Ya. Saya sudah banyak analisis teori mengenai siapa yang dia di belakang, dan saya nggak tertarik itu. Saya ingin persoalkan kemudian reaksi terhadap serangan itu yang muncul di Paris, dari pemerintah maupun masyarakatnya. Dan ini saya kira penting. Segera setelah serangan itu, Presiden Prancis, François Hollande, mengambil dua langkah. Yang pertama, memberlakukan state of emergency, ya, keadaan darurat di negerinya, di dalam batas teritori Prancis. Perlu ditambahkan batas nasional Prancis. Hal kedua yang dia lakukan, menutup seluruh perbatasan nasional Prancis. Jadi respons yang muncul terhadap serangan itu, ya, kolektivitas yang dipanggil, ya, yang digunakan oleh pemerintah adalah batas nasional. Dan kita tidak terlalu heran ketika sekarang nasionalisme di abad ke-21 muncul lagi di dalam bentuk yang konservatif, mungkin agak reaksioner karena perkembangan yang terjadi di dunia. Serangan teroris, persoalan ekonomi sama aja. Ya. Reaksinya mirip, bahwa ada kepentingan nasional dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Bagian itu kita paham dan saya kira juga tidak terlalu menarik. Yang menarik kemudian adalah respons publik terhadap seruan itu. Ya. Kita tahu keterlibatan Prancis di Syria, paling tidak menurut laporan surat kabar, ditolak oleh setidaknya 65% penduduk Prancis. Ya. Tetapi pemerintahnya tetap saja melakukan serangan, ya, membantu serangan di sana, sehingga tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh mayoritas penduduknya. Tetapi ketika serangan terjadi terhadap Paris, ya, masyarakat kemudian dimobilisasi dalam pidato yang sangat emosional oleh Presiden untuk berdiri menghadapi serangan teror itu yang notabene diciptakan oleh pemerintahnya sendiri. Ya, atas nama nasion.
Saya tidak mempersoalkan apakah kita setuju atau tidak setuju terhadap seluruh urusan bagaimana Prancis terlibat keterlibatan Prancis di Syria. Tapi soalnya adalah bahwa nasion ternyata sebagai sebuah bentuk kolektivitas punya daya panggil, appeal yang sangat kuat. Masih. Dan mungkin sekarang dengan adanya perkembangan ekonomi, politik dan seterusnya malah semakin kuat. Ini bukan persoalan kita setuju atau tidak setuju dengan nation, bukan persoalan kita suka atau nggak suka dengan nation, tapi ini adalah sebuah fakta politik. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua adalah penyelenggaraan International People's Tribunal untuk kasus 1965 di Den Haag. Kasus 1965 buat yang datang ke Indonesia nggak baca buku sejarah, ini adalah peristiwa yang sangat penting di dalam sejarah Indonesia. Cerita singkatnya kurang lebih begini. Can you follow that? Oke. Cerita singkatnya begini. Ada pertarungan politik pada tahun 1965, ada satu kejadian di mana 6 orang jenderal angkatan darat diculik dari rumahnya oleh sebuah pasukan militer untuk kemudian dibunuh. Ya. Pimpinan angkatan darat yang tersisa menuduh Partai Komunis adalah dalang dari peristiwa ini. Dan sebagai balasan terhadap penculikan itu, angkatan darat memimpin pembunuhan massal yang memakan korban sekurangnya 500.000 orang. Ini salah satu pembantaian terbesar di dalam sejarah dunia yang cenderung dilupakan. Tidak banyak orang tahu tentang pembunuhan massal ini. Oke? Dan selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru, tidak ada ruang untuk mempersoalkan ini. Dalam urusan ini saya punya pengalaman pribadi sebagai sejarawan. Ketika di masa kekuasaan Orde Baru mencoba mengangkat persoalan ini, jelas akan selalu mendapat masalah. Saya nggak mau masuk terlalu jauh ke apa masalahnya, tetapi yang pasti ini adalah lembaran hitam di dalam sejarah Indonesia yang sampai sekarang belum bisa ditangani dengan baik. Sehingga untuk mengungkap kebenaran tentang peristiwa itu, orang harus pergi ke Belanda. Ya. Den Haag atau The Hague, seperti kita tahu, adalah kota di mana pengadilan internasional terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida pernah dilakukan. Yugoslavia, Rwanda, dan seterusnya. Ya. Mungkin efek itu ya, yang dibayangkan oleh para pemerakarsanya, mereka membuat sejenis apa yang disebut mock trial. Jadi bukan pengadilan sungguhan, tapi sebuah aksi politik untuk mengungkap kebenaran yang mengambil bentuk seperti pengadilan. Tadi malam, orang yang memberi kesaksian di Belanda pulang ke Indonesia. Dan di airport, ada fotonya di sini, dan di airport disambut dengan spanduk. Selamat datang, pengkhianat bangsa. Ya. Kenapa mereka disebut pengkhianat? Karena mereka berani mempersoalkan pembunuhan massal itu, yang mungkin menurut mereka yang membuat spanduk itu memalukan bangsa. Dan ini memang kontradiksi dalam semua rezim otoriter, seperti Indonesia dulu menduduki Timor Leste selama 24 tahun, oleh Menteri Luar Negeri waktu itu disebut sebagai kerikil di dalam sepatu. Setiap orang waras kalau mau berjalan, apalagi 24 tahun, pasti akan membuang dulu kerikilnya sebelum dia jalan. Ya. Tapi itu tidak dilakukan. Nah, apa implikasinya International People's Tribunal ini buat urusan nation tadi? Ya. Ceritanya sangat panjang, tapi saya buat pendek dengan statement kurang lebih begini. Pembunuhan massal terhadap orang yang diduga komunis, atau memang komunis beneran, pada tahun 65 itu, sebetulnya adalah juga penghancuran terhadap nation sebagai sebuah political project.
di Indonesia. Ya. Ada redefinisi yang sangat menyeluruh terhadap bagaimana bangsa ini dipikirkan. Contoh sederhananya, setelah tahun 65 ada yang kita tidak sebut secara resmi, tapi kita perlakukan sebagai warga kelas 2, yaitu orang yang pernah ditahan, para tahanan politik dan keluarga mereka. Mereka nggak bisa kerja, mereka nggak boleh datang ke seminar, mereka nggak bisa punya kehidupan publik. Dan sampai sekarang statusnya mengambang, tidak ada kejelasan. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan apa yang diupayakan di sana, IPT adalah sebuah usaha untuk coba mengembalikan ya, atau setidaknya mendefinisikan kembali ya, apa yang disebut nation. Ya. Jadi kalau dalam contoh yang pertama, ada keadaan yang kemudian memaksa atau mendorong orang untuk kembali kepada panggilan nation tadi. Sementara di Indonesia dengan contoh International People's Tribunal, kita ini belum selesai. Indonesia ini belum selesai dengan proses berbangsa itu. Ya. Nah, kalau kita lihat, apalagi di dalam seni kontemporer, kebudayaan kontemporer, politik kontemporer, yang namanya nation ini adalah bad word. Di Inggris atau di Australia, partai politik yang menggunakan nasional sudah pastinya kanan. Dan politiknya mengerikan, buat saya setidaknya. Jadi bukan sesuatu yang liberating, tidak membebaskan, ya. Apalagi katakanlah membantu manusia, umat manusia ini memikirkan tatanan yang lebih adil, jauh dari itu. Ya. Tetapi yang perlu kita ingat kemudian, bahwa karena sejarah yang begitu berbeda, dari satu nation ke nation yang lain, agak sulit kita kemudian memukul rata, ya, tanpa kemudian terjebak ke dalam apa yang oleh orang sejak lama disebut sebagai Eurocentrism. Tanpa terjebak ke dalam itu. Nah, poin saya adalah dengan mengangkat dua contoh ini dan kemudian menegaskan tentang pentingnya nation, kembali ke tadi, bahwa ini bukan persoalan apakah kita suka atau tidak suka pada gagasan nation, dia ada. Dan dengan situasi sekarang makin mendesak untuk dipikirkan secara serius. Tidak bisa didismiss atau diabaikan begitu saja, ya, seolah dia tidak lagi punya makna. Seperti yang banyak terjadi di dalam pembicaraan kontemporer mengenai politik. Membayangkan nation, bagaimana satu konsep yang muncul 200 tahun lalu tiba-tiba punya daya tarik politik hari ini. Kebanyakan orang akan bilang tidak, tapi faktanya dia ada. Dan sulit kita untuk menghindar darinya. Yang paling penting sebetulnya, kalau kita lihat keadaan ekonomi sekarang, munculnya perusahaan-perusahaan raksasa, ya, yang asetnya melebihi banyak ekonomi nasional negeri-negeri, ya, dan punya peran luar biasa besar di dalam menentukan agenda bagaimana dunia ini dibangun. Ya. Maka pengabaian nation sebagai sebuah kategori politik secara mudah menjadi sangat problematik. Dan saya kutip pasangan Hart dan Negri, ini harus dalam bahasa Inggris karena kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia lagi terus diterjemahkan lagi bahasa Inggris, konyol kita. Ya. Jadi, as Hart and Negri reminded us, what if the new paradigm of power, a postmodern sovereignty, has come to replace the modern paradigm and rule through the differential hierarchies of the hybrid and fragmentary subjectivities that these theorists celebrate. In this case, modern forms of sovereignty would no longer be at issue.
And the postmodernist and post-colonialist strategies that appear to be liberatory would not challenge, but in fact coincide with and even unwittingly reinforce the new strategies of rule. Peringatan dari kedua orang ini. Jadi kalau misalnya sekarang nation kita abaikan, terus kita bicara tentang kolektivitas migran di sini, migran di situ, terus ada yang internasional, transnasional, kosmopolitan dan segala macam, ya cocok. Cocok buat MNC ini, multinational corporation, happy sekali dengan ini. Ini yang kita mau. Negara sebisa mungkin kurang, kalau perlu ada global police, udah cukup mereka yang akan membantu menguasai dunia. Jadi ini tantangan buat kita. Kita berpikir tentang nation sebagai sebuah yang usang, sesuatu yang usang. Kita juga tidak mau ada kekuasaan korporat dan segala macam, tapi apa? Apa kolektivitas baru itu yang dibayangkan? Ya? Yang kosmopolitan, cukup kosmopolitan sehingga kita semua bisa masuk di dalamnya, tapi sekaligus tidak terlalu restriktif sehingga kita punya otonomi, kebebasan dan seterusnya. Jadi ini tantangan sesungguhnya. Dan saya melihat, ini saya provokasi, nation punya potensi untuk itu. Setidaknya di dalam konteks Indonesia sekarang. Ini teman-teman dari Indonesia mungkin akan lebih seru reaksinya daripada yang lain. Statement Harga Negeri itu ditulis tahun 2000, 15 tahun lalu. Ya. Tapi dengan terjadinya bukan hanya serangan terhadap Paris, ya, Norway, dan beberapa serangan sebelumnya di banyak tempat, ini kemudian menjadi relevan. Ya. Jangan lupa, semua yang berpikir tentang new collectivity bukan orang-orang yang berpikir progresif, ingin dunia yang lebih baik. Ya. Ada khilafah yang pengen balik ke 500 tahun lalu. Menganggap bahwa itulah bentuk yang paling unggul untuk menyelesaikan masalah-masalah penderitaan manusia di dunia ini. Dan dengan semangat demokrasi, banyak orang mentoleransi itu. Ya. Jadi ini tantangan, ya. Tantangan bagaimana di satu sisi kita menginginkan satu bentuk yang tidak represif, restriktif, dan seterusnya. Di sisi lain, kebebasan itu juga memungkinkan munculnya banyak hal yang tidak kita inginkan. Nah, jadi bagaimana caranya kita redefine the nation? Apa kira-kira yang mesti dilakukan? Terus terang saya nggak punya jawaban, saya datang dengan pertanyaan. Ya, dan berharap setelah pulang dari sini bisa bertanya lebih baik, bukan menjawab lebih baik, tapi bisa bertanya lebih baik. Tapi, jadi kurang lebih gitu ya persoalan kita ya. Di satu sisi kita ingin go beyond, kita ingin melepaskan diri, tapi pada saat bersamaan juga terikat pada nation itu. Dan di dalam situasi krisis biasanya kerinduan itu atau ikatan itu menguat. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, reaksi terhadap serangan di Paris, ada sejumlah orang yang cukup banyak menonton pertandingan bola antara Jerman dengan Perancis, keluar dari stadion karena mendengar ada serangan itu, tentu dalam keadaan takut, tapi untuk menyemangati dirinya bendera Perancis yang dikibarkan. Jadi kita lihat mana collectivity itu di dalam situasi krisis tiba-tiba menjadi tempat orang untuk katakanlah mencari perlindungan, mencari keselamatan. Presiden Prancis membuat berpidato menyemangati orang Prancis sebagai sebuah nation. Dan saya kira yang tersemangati dan merasa terpanggil oleh pidato itu termasuk 68% yang menolak serangan Prancis di Syria. Jadi ini situasi semacam paradoks yang kita hadapi. Kita ingin tinggalkan dia tapi dia ada, dan dalam situasi krisis kita tiba-tiba rindu. Sama seperti kerinduan banyak orang di sini, saya duga, ya, terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Waktu zaman Orde Baru kita paling jengkel lihat itu. Karena tidak bermakna.
menjadi slogan negara, menjadi sesuatu yang selalu kita kaitkan dengan otoritarianisme. Tapi tiba-tiba dengan kekerasan sektarian meningkat, tiba-tiba dengan orang kemudian ingin membangun sesuatu yang sama sekali di luar bayangan kita, kita tiba-tiba rindu. Jadi kerinduan ini yang saya kira mesti dicari dan seniman salah satu gift. Ya, kebisaannya, salah satu kebisaannya adalah menandai, memaknai, dan mengartikulasikan kerinduan itu. Nah, dari sini, ya, tentu kembali kepada nasionalisme seperti diserukan orang banyak di luar sana gitu ya, juga bukan pilihan. Ya. Perlu ada aransemen baru, kan nation nggak bisa melakukan itu sendirian. Ya. Dan tentu kaum nasionalis kanan yang sangat konservatif menggunakan juga keadaan ini untuk mengkonsolidasi barisannya. Dan kita nggak mau itu. Tapi jadi dia tidak bisa sendirian, harus ada upaya juga di tingkat regional dan juga internasional untuk meredefinisi. Dan tepat di sini eksperimen Asia Afrika pada tahun 50-an punya makna. Karena memikirkan satu regionalisme baru, satu kosmopolitanisme berbasis nation, yang dibayangkan pada saat itu mungkin. Bahwa dia gagal dan kemudian berubah gerakan pembebasan nasional menjadi pemerintahan otoriter dan seterusnya adalah sejarah. Ya, kita tidak bisa pungkiri itu. Tetapi mereka setidaknya menunjukkan jalan. Bagaimana caranya keluar dari dilema itu? Kita ingin satu kolektivitas baru yang lebih menjamin. Ingat, Indonesia dulu dijajah oleh Belanda, adalah bekas koloni. Kita ingin keluar dari kolonialisme itu. Dan yang tersedia adalah nation. Tidak ada kolektivitas lain. Tesis saya tentang ketegangan antara kelas dan nation. Walaupun saya promote politik kelas, tetapi nation ada di sana. Dan perlu dicari jalan, bagaimana caranya kita menangani itu. Jadi ini bukan persoalan apakah kita mau support, apakah mau tolak, enggak. Ini sebagai satu fakta politik yang mesti ditangani. Dan saya harap, atau saya pikir, bahwa sekarang ini dengan kejadian-kejadian yang belakangan, bom, ekonomi, dan seterusnya, keadaannya menjadi mungkin untuk mendiskusikan itu. Kita bicara seperti ini di tahun 80-an mungkin enggak ada artinya. Ya. Tahun 80-an yang tenang. Tapi sekarang kita ada dalam satu proses global ya, yang memungkinkan soal-soal ini menjadi relevan kembali. Bagaimana caranya? Ya. Saya mau usul saja ya, bahwa komunitas apapun itu harus bisa menjadi bagian dari pembicaraan ini. Sudah terlalu lama pembicaraan tentang nation diserahkan hanya kepada pejabat negara, diserahkan kepada birokrat dan sejenisnya yang mendefinisikan nation untuk memudahkan pekerjaannya, bukan karena ingin membangun nation itu. Dan komunitas dibandingkan 100 tahun lalu sudah berubah banyak. Ada banyak migrasi luar biasa, membentuk kolektivitas baru di dalam sebuah negara. Mereka harus jadi bagian dari pembicaraan ini. Hal lain yang saya kira penting, transnational workers. Saya sempat di Singapura cukup lama. Ya. Itu adalah pelabuhan, negara pelabuhan pada dasarnya. Ya. Dan banyak sekali transnational worker yang bergerak di bidang transportasi laut ada di sana. Ya. Punya dunianya sendiri, tapi tidak pernah menjadi bagian dari tempat tertentu, padahal semestinya ada. Belum lagi nelayan.
Itu juga sebagai masyarakat yang terus berpindah, hidup membentuk satu komunitas besar sekali. Tapi keterlibatannya di dalam isu-isu seperti ini sangat-sangat minimal. Sudah terlalu lama persoalan-persoalan penting seperti ini diserahkan kepada segelintir elit yang sebetulnya juga nggak punya kepentingan besar terhadap apa yang dibicarakan. Jadi membawa kembali kepentingan di dalam diskusi ini buat saya adalah kunci. Saya kira begitu dulu, soalnya sudah mulai terlalu panas ini. Ya. Terima kasih Hilmar Farid, pemaparan panjangnya tentang bagaimana nasion dibentuk, bagaimana nasion ditolak, bagaimana nasion kemudian diredefinisi dan dipertanyakan lagi. Celakanya karena konsepsi tentang nasion ini menurut Hilmar Farid lebih banyak dibicarakan secara resmi oleh para pejabat yang sama sekali juga tidak punya kepentingan mendasar ingin mempertahankannya, kecuali melainkan ingin mengkorupsinya. Nah, salah satu hal yang bisa kita bicarakan misalnya adalah kehadiran negara kehadiran nasion atau di Jakarta Biennale ini adalah gudang Sarinah ini adalah aset milik negara yang kemudian diupayakan oleh kami dari panitia Jakarta Biennale untuk dipakai sebagai venue penyelenggaraan perhelatan seni rupa ini. Saya kira itu sebagai sebagai ilustrasi tambahan dari apa yang Hilmar Farid sampaikan. Terus kita akan membuka sesi pertanyaan, maksimal 2 orang untuk sesi pertama. Ingin bertanya atau ingin menanggapi atau mungkin ingin menyanggah atau mungkin ingin menambahkan, tentunya jangan mengurangi karena apa yang disampaikan sebetulnya tadi cukup memberi banyak masukan. Ya, kami memberi kesempatan kepada 2 penanya atau penanggap. Ada? Pertanyaan bisa disampaikan dalam bahasa Inggris atau bahasa Jerman bisa ya? Charles and Gabriel. Ya. Yes. Hilmar, thank you very much for a very stimulating talk. I think it's not only going to in the next 10 minutes, but also longer time. I suppose what I wanted to ask you was related to the role of art in this question. And where I want to go is a little bit Nikos's introduction today, where he talked about cosmopolitan in terms of 3 meanings. The third, maybe Nikos can repeat it a little bit, but the third one of which related to art. But I'll take it in a slightly different direction to allow Nikos to restate that. I'm also thinking about the definition from Anderson of the nation as an imagined community. And if this imagined community is true as a definition, which I think in Indonesia we could understand the construction of the nation. We go to Monas, we see the dioramas, which are also in the Biennale. We see this construction of the nation as an act of imagination in a way. And therefore, in your description, which I think is very accurate, but we end up with a situation where we choose between either empire, that is the old empire of the Dutch or the English-British or the French, or the new empire of Hart and Negri, of the empire of the multinational corporation, or the nation. And that's a pretty bleak picture in the sense that, and I agree with you, we should talk about the nation. It's also something I'm very concerned about, but it's certainly not the nation as currently constituted that we need to support. It's another notion. And I wonder whether this idea of imagined communities is something that you can add to your discourse in order to understand what that construction of a new nation might be in relation to the imagination of the collective. Yeah, thank you for your talk. My question is not that elaborate, it is more an informative question. I'm really curious about the notion of populism, which plays a very important role right now in Europe as a right-wing force. But on the other hand, it's also a movement that connects people again back to the political, but very problematic. I wonder how that is in Indonesia and how that relates to the notion of the nation.
Thank you. I'll take up Charles's invitation, but I will also want to thread it into a question I wanted to ask, which was, you set up a scenario where it was set up old problem, become more aware of globalization in the neoliberal context, producing an even worse bad problem. And so the challenge now is not to say to the old bad problem, please come back and save us from the new bigger bad problem, but to invent a new mode of belonging that can deal with the everyday details, like we saw in the previous panel discussion, where you zoom down to the practical, but also, and that's making the space attractive to the other, the cosmos as an activity of place making, but also an opportunity to zoom out, to imagine a new kind of world, a new kind of cosmopolitan belonging where we are in a condition of solidarity. So I see the cosmopolitan as an opportunity to bypass the simplistic reaction of reclaiming the old bad problems in the face of new bad problems, but also taking on a bigger challenge than what globalization would otherwise give us. Ya, terima kasih. Saya bicara bahasa Indonesia aja. Saya setuju banget sama Faini. Mungkin peran komunitas itu sekarang harus diperbesar, tapi itu juga sebuah pertanyaan, bagaimana caranya, ya kan? Bahwa nanti di sana lalu dilontarkan tantangan ini untuk merumuskan kembali ide kebangsaan itu saya kira harus dipastikan dulu bahwa komunitasnya memang berdaya, komunitasnya berfungsi, ya kan? Dan kondisi ini kita juga masih belum yakin sekarang dengan situasi yang ada. Walaupun mungkin ada beberapa komunitas yang sudah muncul ke permukaan, sudah mampu memberikan suara, tapi ini pun masih menyebar ya. Juga selain itu artinya kita juga perlu membuat jaringan. Kalaupun sudah komunitas itu diberdayakan, juga pertanyaan selanjutnya bagaimana kita akan membangun jaringan. Dan dalam hal ini saya juga melihat karena persoalan-persoalan di dalam sistem global itu bukan hanya dialami oleh kita di dalam konteks wilayah kita saja, tetapi masyarakat lain pun di bagian dunia lain, belahan dunia lain sebetulnya mengalami hal yang bisa dikatakan kurang lebih sama. Nah, dalam hal ini saya juga mengetahui bahwa gerakan komunitas katakanlah di luar Indonesia itu juga sudah muncul dan saya melihat kemungkinan bahwa jaringan komunitas ini juga bisa diperluas keluar dari kerangka tadi hanya dibatasi misalkan Indonesia, walaupun keindonesiaan itu juga tetap masih harus dipertanyakan untuk kita yang katakanlah dilahirkan, dibesarkan di sini dan harus hidup melewati sejarahnya. Nah, hanya memang yang saya selalu khawatirkan di sini adalah bagaimana konsep itu seperti kita ketahui tadi Anda sendiri sudah menjelaskan apa yang terjadi tahun 65. Itu kan sebetulnya pada dasarnya konsep itu sudah dimanipulasi sedemikian rupa ya kan untuk mendukung kejahatan yang sangat keji. Nah, ini mungkin sesuatu yang harus kita pikirkan dan dalam hal ini saya ingin menanyakan pendapat Anda gitu. Oke? Terima kasih Charles, Gabriel, Nikos dan Mbak Yani. Saya kira saya
serahkan langsung ke Hilmar Farid untuk ditanggapi. Ya, saya singkat aja ya merespons pertanyaan-pertanyaan ya. Pertama tentang peran seni yang ditanyakan oleh Charles. Saya kira kita nggak bisa bilang tugas ya. Kalau seniman dikasih tugas biasanya nggak mau ya. Tetapi kira-kira peran yang bisa dimainkan adalah mengartikulasikan kolektivitas, komunitas, dan seterusnya itu. Ya. Karena sekarang ini misalnya, ya, saya ambil contoh migran. Ya. Kalau kita perhatikan ekspresi, artikulasi yang muncul, itu sebetulnya luar biasa. Ya. Tetapi dalam konteks Asia, ya, nggak ada ruang untuk itu. Ya, tolong saya dikoreksi kalau salah. Gitu. Tapi dalam pengertian saya dia nggak ada ruang. Ya. Padahal dia sangat signifikan. Perputaran uang mungkin lebih besar dia daripada penjahat-penjahat itu. Ya. Tetapi apa? Kemudian ruangnya dia untuk mengartikulasikan dirinya sebagai sebuah komunitas. Ini peran yang mungkin dimainkan. Gitu. Jadi bienal semacam ini, ya bawalah orang dari Sumba, dari seluruh pelosok ini yang pergi ke sana untuk menegaskan kehadirannya. Sesederhana itu. Caranya bagaimana? Ya tanya sama orangnya. Itu kurang lebih perannya yang saya bisa bayangkan gitu. Soal Imagine Community, ya pastilah. Ya. Bukan hanya saya kira ini masuk di dalam pembicaraan ini, banyak argumentasi saya berbasis dari apa yang dia bicarakan gitu. Bahwa nation ini sebuah komunitas yang dibayangkan gitu ya. Tidak punya sosok sosiologis yang real, yang konkret, yang nyata gitu ya. Tetapi hidup di dalam imajinasi dan karena itu imajinasi menjadi sangat penting. Imajinasi ya tentu membuat seni punya peran penting juga. Jadi bagian itu saya kira nggak terlalu sulit kita pahami. Soal populisme di Indonesia, kalau kita perhatikan sebetulnya Asia Tenggara, ya, Filipina begitu, Thailand begitu, ya, Myanmar setelah rejim militer ini, ya, dugaan saya akan mengalami liberalisasi, orang senang semua punya kebebasan politik, tapi pada satu titik nanti akan juga menuju ke sana. Kenapa? Karena konteksnya. Sama seperti bom meledak di Prancis, kita punya bom ekonomi sekarang ini, yang kemudian membuat orang merapat ke dalam apa yang disebut nation. Menggunakannya sebagai tameng untuk melindungi diri dari proses ekonomi yang masuk ke sini. 20 tahun lalu belum, semua orang bilang ayo tanam modal banyak-banyak dan segala macam. Sekarang mereka rasakan akibatnya, betapa tidak nikmatnya tidak punya apa-apa. Sehingga kemudian memanggil kolektivitas itu. Dan itu saya kira dasarnya populis itu muncul. Dia bisa kanan, tentu ya. Sangat konservatif, ya. Bisa punya nada progresif sedikit seperti Amerika Latin, dia bisa punya banyak bentuk. Ya. Poinnya adalah saya kira gitu, adalah justru kebangkitan ini bukan soal apa yang dikatakan si populis itu, tapi fakta bahwa orang bisa dimobilisasi masuk ke dalam. Itu jauh lebih penting. Jadi bukan soal ideologinya si pemimpin di kiri, kanan, apa segala macam, tapi bagaimana mampu memobilisasi kekuatan di dalam masyarakat. Dan itu tantangan buat kita-kita ini yang ngomong komunitas, kolektivitas, dan segala macam di dalam situasi itu. Kecenderungannya sekarang kalau menurut saya mohon maaf, tapi seni kontemporer paling tidak di Indonesia yang saya amati masih jauh dari situ. Ya. Kalau lihat belakang ini mungkin yang tergolong progresif, interaksi dengan banyak orang, 6.000 orang datang dan segala macam, tambah kurang 10 kali lipat. Kenapa? Karena hanya dengan begitu dia bisa menjadi signifikan, terlihat. Ya. Dangdutnya pasang lagi 2 kali lebih banyak, gitu. Ya. Biar attract gitu, komunitas, kolektivitas yang kita omongin ini gitu. Ada artikulasinya di dalam forum semacam ini. Ini aja kita yang hadir rata-rata middle class, intelektual. Masih sedikit representasi dari orang banyak untuk bisa ikut. Tentu caranya harus diubah. Ya. Kita menemukan cara-cara baru. Ayo. Ya. Kayaknya Biennale kan mestinya jadi tempat untuk itu ya. Kita mikirin cara baru. Gimana caranya menjangkau lebih banyak orang. Gitu.
Jadi bukan kemudian menilai populisme begini, apakah kiri atau kanan dan segala macam, cemplung aja. Pusing-pusing amat. Masuk ke dalamnya, kemudian berinteraksi. Apa yang muncul dari situ? Nah itu yang kita lihat. Ya. Diskusinya ketika itu terjadi. Ketika setengah kaki kita sudah masuk dalam becek itu, baru kita mikir, apa ya kira-kira? Kalau sekarang kan enggak gitu, agak priai gitu. Konsep dulu, seminar, apa segala macam, terbitin buku, ada dan segala macam. Nah baru kita, kalau saya ya, membayangkan seni kontemporer sejenis itu, gitu. Ya mungkin nggak cocok lah dengan format yang selama ini, tapi nggak apa-apa. Setuju sekali dengan Nikos ya, new mode of belonging. That's exactly the point. That's exactly the question. But what is that something that we belong to? What is the name of it? Ini kayak yang jadi pertanyaan kunci kita. Nation masih punya daya panggil, saya pikir di beberapa tempat iya. Dan nggak usah diabaikan. Sudah lewat tuh zaman sentrism itu yang menganggap bahwa satu teori itu berguna universal di seluruh dunia. Enggak, ini sangat-sangat kontekstual. Dan kita mesti membuka diri untuk menteoritisasi praktek-praktek yang berlangsung, dan kadang-kadang mungkin kelihatan aneh, tapi nggak apa-apa. Lebih baik itu artikulasinya diangkat daripada kita bikin sesuatu yang universal, kelihatannya menampung semua, diakomodasi dan seterusnya, tapi menjerumuskan. Ya, buat saya. Ya Nina, kejawab lah tadi ya, kurang lebih samalah tuh ya, soal kolektivitas, komunitas, mesti diapain gitu. Saya setuju banget gitu, bahwa banyak di antara yang so-called kolektif, so-called komunitas, ya, juga muncul, tumbuh karena itu seksi. Kelihatan tren gitu, bikin komunitas, apapun namain aja komunitas, pokoknya untuk menghindar dari istilah-istilah yang mungkin mengganggu organisasi, hierarki dan segala macam ya, terus bikin yang sesuatu yang lebih flat. Padahal tantangannya untuk membuat organisasi yang flat itu luar biasa berat. Tapi semua nekat milih komunitas, nggak ada pimpinan, kita semua pimpinan yang nggak ada keputusan. Ya. Atau berpura-pura komunitas, tapi begitu ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan hierarki, lebih hierarkis daripada negara. Pimpinannya bisa lebih otoriter daripada lurah itu, dari tentara. Ya ini saya main-main sedikit dengan konsep-konsep ini justru untuk membuat kita berpikir gitu. Karena nyaman sekali kita pakai istilah-istilah baru, collectivity, community dan seterusnya, seolah-olah dia menjawab masalah. Enggak gitu. Ini baru kayak membuka pintu kita, dan tantangan sebetulnya adalah berikutnya ketika kita harus mendefinisikan apa itu komunitas yang kira-kira membebaskan. Saya nantang nation. Tentu dalam pengertian Charles tadi sebut, ya, redefinisi. Ayo kita bicara isinya kurang lebih apa. Buat saya tadi, gitu, kalau komunitas banyak dilibatkan, dia selesaikan masalah sejarahnya, ya, dia selesaikan tempatnya di dalam dunia ini, ya, mungkin akan menjadi tempat yang lebih baik buat banyak orang. Dalam pengertian sense of belonging tadi. Dia merasa lebih memiliki karena ada di dalamnya. Gitu. Sekarang enggak. Caranya bagaimana ya kita pikir dah. Next, pertanyaan berikutnya atau tanggapan berikutnya dari para peserta. Saya kira pertanyaan dan juga tanggapan dari Hilmar Farid tadi cukup memanaskan ruangan ini. Yang kebakaran jenggot boleh menanggapi. Silakan. Hi. Actually, I wanted to, because we are talking about this idea of the nation, and also I think especially in this region, the idea of the nation evolved. I mean, as much as you're talking about 1965 and the collapse of the New World Order, I think as governments are constantly redeveloping new ways of grouping people together, and I think that of course there's a I mean, that paints a very bleak picture. As much as we are questioning this idea of nation,
I think there's something also appeared quite recently in a lot of art things, especially in Singapore. We're really talking a lot about community arts. And this idea of community is sort of very, I think it's equally that the people that are forming nations are also using terminologies like collectivism and communities. I think that it's important for communities to be ground up. So, well, I mean, when we think about communes, for example, organic farming communes and what Marani was talking about, when you start new systems, a new order, they could be very small, but I think it's quite an important way to look at how we can develop that. And I think there is one thing that I felt was very important, was how to kind of get people whom we deem have no voice, who cannot speak. How do we get them to speak? Because at the end of the day, like it or not, in any cultural event, we are still speaking for these people. How do you get them to empower them in that process? I think that's quite key. I just want to add a comment. Given the age of the internet, the age how we can use internet as a new way of networking, and the new nationalism coming up, that the communities can be empowered, especially within Asia or Southeast Asia. How to use this tool that has problems in many ways, but can be used as a tool. Sorry, I forgot to add something, but I think one of the problem with this discussion or going forward, right, is this idea that we tend to isolate disciplines but of course in the real world, if we really want change, I think it's not just about how the art will effect a change, but how does the rest of the world with different disciplines, how do they kind of do and act within, you know, the whole thing that would be important contribution. So I think that maybe we can also have discussion that's so not just focusing on the art world, but actually really bringing in other examples from different disciplines. I think that would be quite good. Ya, menarik apa yang disampaikan oleh Fai. Sebenarnya kebetulan saya bekerja hampir 15 tahun di komunitas yang apa yang disebut community, dan ada banyak kasus yang memang akhirnya kita harus mereflect diri kita bahwa benar nggak mengkritisize diri kita tentang konsep apa itu berkomunitas. Kasus yang paling recently adalah ketika kami membuat beberapa project di Papua dengan komunitas gitu, apa yang masyarakat yang bekerja, ya Anda tahulah tentang apa itu identitas Papua itu sendiri, apa itu, bagaimana dia hidup, survive dan sebagainya. Dalam satu sisi banyak organisasi yang datang ke sana akhirnya membayangkan kosmopolitan, konsep tentang bagaimana sebuah perubahan gitu, perubahan di dalam masyarakat itu sendiri gitu. Tapi fakta-fakta yang ditemuin di lapangan bahwa ada gap gitu, gap antara masyarakatnya sendiri yang masyarakat yang menjadi dampingan ataupun menjadi kolaborator dari gerakan-gerakan perubahan itu gitu. Apakah itu dengan media, dengan seni dan sebagainya, ada gap antara kepentingannya, karena terutama salah satu contoh masyarakat Papua itu hal-hal yang paling sangat dasar gitu yang menjadi menurut saya menjadi penting gitu. Nah, kadang banyak kelompok yang akhirnya hal-hal yang dasar ini yang menjadi terabaikan, misalnya masalah membalikkan lagi bagaimana mereka hidup gitu, yang dicerabut oleh bagaimana pemerintah Indonesia memperlakukan masyarakat Papua gitu. Di sana misalnya saya merasa miris, misalnya hampir tidak ada orang Papua yang punya usaha gitu, misalnya hampir semuanya pendatang. Bagaimana menghubungkan antara yang seperti Fai tadi bilang bahwa perpindahan satu masyarakat dengan satu lokasi dengan lokasi lain, terus bagaimana situasi
masyarakat lokalnya sendiri, bagaimana menghubungkannya, dan ini sangat complicated gitu. Dan kompleksitas inilah yang sering di dalam kerja-kerja seperti komunitas atau kelompok-kelompok yang coba memberdayakan menjadi menurut saya antara kutip gagal gitu, menjadi penting dia untuk mendefinisikan apa itu yang nation, yang maksud memberikan pengertian nation bagi masyarakat Papua sendiri. Terima kasih. Cek. Terima kasih Etienne dan Hafiz, dan juga langsung jawab aja. Sebenarnya nggak bertanya ya. Ya. Soal menyuarakan yang tidak bersuara, atau tidak bisa bersuara, gitu ya. Saya kira usaha untuk memecah kesunyian itu sudah banyak sekali ya. Di Indonesia ini upaya untuk melibatkan orang, meningkatkan partisipasi agar punya ruang cukup dan seterusnya, itu banyak dilakukan. Gitu. Tapi masalahnya persis seperti yang dibilang Hafiz. Ya. Masalahnya ketika katakanlah muncul komunitas ini, ya, tempatnya di dalam gambar yang lebih besar, itu ada di mana? Ya. Tidak cukup jumlahnya ternyata untuk mempengaruhi kolektivitas yang lebih besar. Fakta. Organic farming dan segala macam proyek yang menyenangkan. Saya sekarang ini terlibat di dalam urusan itu di Sumba, di Lombok. Ya. Tapi saya tahu persis pengaruhnya untuk menjawab masalah-masalah besar yang kita hadapi global ini hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Di hadapannya kekuasaan ekonomi, politik, global, dan seterusnya, yang kita sebut alternatif itu less than minuscule. Kecil sekali. Nah itu kenyataan ya, dan kita harus bekerja di dalam situasi seperti itu. Biasanya yang kemudian terjadi ideologi tahun 70-an, ya kecil itu indah. Small is beautiful, gitu. Ya oke deh, gitu. Kita dengan pekarangan kita sendiri dan seterusnya, hidup tenang. Dan di masa tahun 70-an, 80-an yang tenang dalam tanda kutip itu mungkin. Dan di Indonesia secara serius dipikirkan sebagai jalan keluar. Tapi ketika krisis datang, porak-poranda semua ini. Berapa banyak komunitas di Indonesia, so-called communities, yang didampingi oleh NGO selama 15, 20, 25 tahun. Di saat krisis menjadi pembunuh yang mengerikan. Di Maluku, Sulawesi Tengah, Kalimantan, Madura, dan seterusnya. Tidak sedikit dari mereka yang pergi ke Suriah sekarang untuk jihad. Asuhan NGO itu. Ini real. Jadi kita ngadepin satu soal ya, yang seperti yang kita nggak, maksud saya ngomong panjang begini ini juga karena nggak ada jawaban mudah gitu ya. Saya juga nggak tahu ya, apa nih sebaiknya. Tapi paling nggak dengan kita mengakui aja dulu bahwa ini problem-problem yang harus dihadapi, nah cari dah jawabannya. Langkah pertama, ngakui bahwa masalah itu ada. Soal internet dan pengaruhnya terhadap pembentukan ini menarik. Selama ini kita pikir ya dengan adanya internet, komunikasi terjadi lintas segalanya gitu ya. Udah nggak ada lagi batas waktu, ruang dan seterusnya. Ada kemungkinan ya, banyak orang mungkin sekitar 5 tahun lalu paling tidak masih berpikir tentang ada global community yang bisa terbentuk karena itu. Tapi kalau kita lihat kelakuannya atau perilaku orang yang menggunakan media sosial misalnya di Indonesia, ya, justru yang terjadi adalah pembentukan peer yang baru di dalam apa yang dianggap global itu. Dan menurut saya ini juga kolektivitas yang sebenarnya perlu ditandai gitu. Ya sayang belum banyak yang kerja dari sisi itu. Ya. Banyak dan cepat sekali berubah. Ya, kebetulan ada satu riset dengan anak-anak
usia SMP, SMA mengenai ini dan cepat sekali berubah. Caranya menandai, berpikir tentang dirinya gitu ya. Azan maghrib kita terus ya. Hebatnya ini bienal nih. Iya, soal yang diajukan Hafiz ya, mungkin gini ya, saya setuju ya bahwa ini memang nggak boleh kita kemudian menarik spesifik ke satu bidang saja, apakah itu seni, apakah itu media dan seterusnya gitu ya. Harus ada lintas itu juga. Tetapi menurut saya juga sudah nggak mungkin lagi kita cuma bilang interdisipliner. Gitu. Ya. What does it mean really? Gitu. Interdisiplin ini. Gitu. Ya. Apakah si disiplin-disiplin ini ketemu terus ngomong dengan caranya masing-masing, gitu ya? Atau benar-benar kita mencoba mencari poin-poin di mana pengembangan itu mungkin. Ya. Saya ngajar di Institut Kesenian Jakarta, Cultural Studies, disiplin yang sangat tidak disiplin, dan selalu klaimnya interdisciplinary dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tapi sebetulnya sangat bergantung kepada siapa yang mengajar gitu. Kalau dia lulusan sastra, banyak baca sastra, pendekatan sastra yang dominan, media yang dominan dan seterusnya. Tapi sebetulnya yang sangat diharapkan bukan interdisiplinary dalam pengertian itu, tapi percakapan di antara cara berpikir yang berbeda-beda. Itu yang belum banyak dilakukan. Dan tantangannya luar biasa. Saya kerja, Hafiz berapa tahun Hafiz komunitas? 15 tahun Hafiz, saya 14 tahun deh. Setahun di bawah dia gitu ya. Guru saya ini. Untuk memikirkan gimana caranya bercakap-cakap di antara macam-macam latar belakang. Secara serius ya. Bukan cuma secara token, bawa beberapa orang representasi petani terus suruh ngomong padahal dia ngantuk gitu ya. Nggak peduli juga seperti apa yang diomongkan, nanti tiba giliran presentasi setelah dia pulang. Nggak ada dialog. Cara baru untuk membicarakan atau bahkan untuk berbicara kita mesti cari. Dan model seperti ini maaf, nggak jalan. Nggak jalan. Sebetulnya peluangnya besar dengan adanya pameran seni kontemporer. Ya, karena ada kemungkinan ya, mencari bahasa yang berbeda. Ada kemungkinan itu. Dengan kita begini, konsep bahasa Inggris, terjemahkan bahasa Indonesia, apa segala macam, jangan berharap ada petani yang bakal sabar mendengarkan itu. Dan kita bisa mengerti kenapa dia tidak sabar. Tetapi poin saya adalah bahwa ya ini mungkin jauh lebih penting daripada kita membicarakan isinya. Jadi bentuk ini jadi sangat-sangat menentukan. Mana caranya membawa begitu banyak orang dalam satu agenda, genuinely bisa berbicara, mengartikulasikan apa yang dia pikir penting dan diterima. Kosmopolitanisme kan basisnya itu. Ya. Cuman kita masih jauh, panggang dari api. Buat saya gitu. Saya bicara juga ada pengalaman, jangan dikira saya punya jawaban terus menganggap orang lain enggak. Saya juga sama bingungnya. 20-25 tahun ikut-ikut begini, ya. Terus gimana ya kira-kira caranya gitu untuk mencari itu ya. Mudah-mudahan ada jawaban cerdas dari teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih Hilmar Farid atas tanggapannya dan juga terima kasih semua pertanyaan dan tanggapan. Tapi mungkin karena ini kayak konser terus ada yang teriak angkor gitu ya. Terus boleh ini udah selesai. Terus kayak konser udah kelar tapi masih ada yang teriak lagi. Nggak apa-apa ya. Charles, semuanya ini lagi tahkia kayaknya. Tes. Yeah, I had a question. You see nowadays a lot in community art, that artists and not really engaging with the community itself.
you see that artists come to bring community to a community that actually already exists. And they are acting as if it's not yet there and trying to teach those people what a community actually means, without questioning which emergent intelligence and street networks are actually already existing. In the end, you see that this is presented in an art world which mostly refers to like a Western market-based white space, and actually making money for generating money for these mostly old, precarious Western institutions. Can the idea of just being in a community and just being part of that community be part of the art world without presenting it in these precarious institutions, and instead of people coming to a art-based space, coming to the community to actually share the labor and share the community feeling, see that as an artwork instead of just visiting as an outsider or presenting a community and ripping it out of the community and presenting it in this white space. Thanks for the comments. Saya kira juga ini menjadi komen terakhir sebelum kita menutup sesi diskusi dan lecture dari Hilmar Farid sore hari ini. Tanggapi dulu dan sekalian memberi penutup ya dari seluruh rangkaian sesi sore hari ini. Well, the sad thing about community art or community practices is that in most cases, it was not defined by the community itself. I mean, sometimes they're not even aware that they're a community, right? And this is the challenge, really. I mean, we go to the places and areas to initiate interesting stuff, very exciting stuff, you know? And we like it. But in many cases, I mean, we fail really to get people involved because, precisely as you said, like once people get involved in that, these institutions that are actually helping this kind of artistic or cultural expressions to emerge would not conform. And this is a sad thing. I mean, if a revolution should be started, then it should start with the institutions. They should like open up and rethink on how they operate in order to allow all these like different expressions, interesting initiatives at the grassroots level to really emerge. I mean, serious to emerge. And this has not happened, and probably this is our challenge, by firstly acknowledging that there is a problem, and we need to address that. Not really sure about the answers. Probably some of us already have answers to that. I don't. I keep searching and still work, and then meet dead ends, obviously, frustrated. Sometimes we feel tired. Why do I really have to care about these like bloody communities? Like, go back to your work, do whatever you're supposed to do as a teacher, as a researcher or whatever. No? Forget these communities, but they keep calling you. And this is something that I personally cannot resist. Yeah? Stupid me. You keep going back to that question and engage with that. But I think it is also important not to neglect the whole process. Because without even realizing, discussions like this, probably 20 years ago, did not exist. Yeah? It's growing, and it's getting more and more attention. People are getting more involved, more excited, thinking about new avenues. And hopefully, not in our lifetime, somebody in the future will find the answer. So this is like an investment for the future. Ya, terima kasih kepada Hilmar Farid yang telah menyempatkan waktu untuk datang ke sesi simposium sore hari ini, dan juga terima kasih kepada peserta yang bertahan dari awal sampai akhir.
diskusi atau obrol-obrol santai tetap bisa dilanjutkan setelah ini dengan Hilmar Farid sambil ngopi dan menenggak jamu di belakang. Dan juga nanti akan ada pengumuman berikutnya dari, kalau tadi Hilmar Farid, ini Farid Rakun. Jadi ada kaitannya mungkin. Silakan, Rid. Thank you very much for everyone. Thank you very much for our ad hoc translator. For helping, for just like helping Nila Ayu and Anissa Beta. And then, yeah, it's been tough, no? For me, it's been tough, a tough day. But it's been fun. It's a mess, but it's a beautiful mess, as I always say. But tomorrow, we'll continue with some other people, some other topic, which is inequality and collectivity. Some artists, Claudia Schouten and Utemeta Bauer, will also talk. Thank you very much and see you. Karaoke tonight, don't forget. Here, karaoke.